Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali dengan Pak Joko. Belajar akuntansi dengan topik jurnal penyesuaian. Pada kali ini kita memfokuskan pada satu, pemakaian perlengkapan. Yang kedua, membahas tentang kesalahan pada saat pencatatan. Penyusunan jurnal penyesuaian kali ini menggunakan alat bantu kertas kerja sebagian, yaitu kolom neraca saldo, kolom ayat penyesuaian, dan kolom neraca saldo disesuaikan. Kolom neraca saldo menunjukkan data akun sebelum disesuaikan. Kolom neraca saldo disesuaikan menunjukkan akun yang sudah sesuai, dan kolom ayat jurnal penyesuaian menunjukkan akun apa yang harus ditambah dan dikurangi sehingga menghasilkan jumlah yang sebenarnya. Pada kolom ayat jurnal penyesuaian inilah yang nantinya digunakan untuk menyusun jurnal penyesuaian. Berikut cara memanfaatkan kertas kerja sebagian. Ini adalah format kertas kerjanya, nama rekening atau nama akun, neraca saldo, jurnal penyesuaian, dan neraca saldo disesuaikan. Adapun caranya sebagai berikut. Misalnya di neraca saldo terdapat akun A, punya saldo di sebelah kredit. Ternyata akun A ini setelah diperhitungkan pada akhir periode akuntansi, jumlah yang sebenarnya hanya 200. Sehingga pencatatannya harus disesuaikan. Akun A harus dikurangi dengan cara mendebit akun A di jurnal penyesuaian sebelah debit. Nah, ini karena jurnal isinya debit dan kredit, ada yang di debit, ada yang di kredit, berarti nanti ada yang di kredit. Di kredit jumlahnya juga 1 juta dalam ribuan ya. Maka kreditnya 800. Berarti nanti akan muncul akun B sebagai akun baru akibat penyesuaian. Sehingga dengan demikian, nama rekening sudah, debit dan kreditnya juga sudah jelas di kertas kerja sebagian, akun A di sebelah debit, akun B di sebelah kredit, masing-masing 800.000, sehingga langsung dapat kita susun jurnalnya sebagai berikut. Akun A 800 di sebelah debit, akun B 800 sebelah kredit. Ya, akun A tadi sudah memiliki saldo, akun B merupakan akun baru akibat penyesuaian. Ini cara memanfaatkan kertas kerja sebagian. Oke, marilah kita mulai dengan pembahasan materi utamanya. Yang pertama, pemakaian perlengkapan. Yang kedua, kesalahan saat pencatatan. Yang pertama, pemakaian perlengkapan. Misalnya di catatan penyesuaian terdapat catatan sebagai berikut. September 30 di neraca sisa atau neraca saldo perlengkapan 2 juta. Selama bulan ini telah dipakai senilai 500.000. Nah, kita harus punya langsung memahami kalimat ini. Ya. Pada waktu penggunaan perlengkapan tidak dilakukan pencatatan karena dilakukan di akhir, sehingga nilai persediaan perlengkapan pada akhir periode tercantum sesuai dengan neraca saldo sebesar nilai beli. Kemudian dari catatan ini kita tegaskan setelah tanggal 30 September atau akhir periode harus ada penetapan
yang terpakai berarti sebagai beban perlengkapan, sisanya merupakan sisa perlengkapan atau perlengkapan yang sebenarnya setelah tutup buku, setelah tanggal 30 September. Dengan demikian langsung bisa kita susun ya, dengan alat bantu kertas kerja sebagian, perlengkapan 2 juta, ya, kemudian telah terpakai. Ya, terpakai itu berarti jadi beban perlengkapan. Ya, beban perlengkapan, munculnya beban, ya, ini di sebelah debit kita masukkan dalam jurnal penyesuaian. Ingat, jurnal itu ada yang di debit dan ada yang di kredit, berarti yang di kredit berarti mengurangi jumlah perlengkapan sebanyak beban yang ditetapkan atau pemakaian beban. Pemakaiannya 500, berarti perlengkapan berkurang 500. Sebelum kita lanjutkan, dari sini saja sudah kita bisa membuat jurnal penyesuaian. Beban perlengkapan di sebelah debit, perlengkapan di sebelah kredit, masing-masing Rp500.000. Ini demikian di jurnalnya. Nah, kemudian ingin mengetahui berapakah saldo perlengkapan yang sebenarnya dan beban perlengkapan pada akhir periode, maka kita lihat 2 juta dikurangi 500, perlengkapan masih bersisa 1.500.000, beban perlengkapan sesuai dengan yang terpakai di atas sebesar 500.000. Dan yang kedua, contoh kedua pemakaian perlengkapan, variasi lain. Sama dengan soal yang A, di neraca sisa perlengkapan 2 juta. Setelah dihitung akhir bulan ini perlengkapan yang masih ada 1.500.000. Kalau yang di depan tadi yang tersisa. Oke. Yang di depan tadi adalah yang terpakai, sekarang yang tersisa. Yang terpakai 500, yang tersisa berarti 1.500.000. Ini ada kebalikan. Tapi supaya menjadi bahan perhatian, supaya tidak salah di dalam menyusun jurnal penyesuaian. Penjelasannya sama, berarti karena yang tersisa 1.500.000 berarti yang terpakai besarnya 500. Terpakai menjadi beban, ditetapkan sebagai beban untuk periode ini, sementara sisanya ini adalah perlengkapan yang sebenarnya setelah adanya penyesuaian. Maka kita susun kertas kerja sebagian, perlengkapannya 2 juta, ya, kemudian 1.500.000 ini perlengkapan yang sebenarnya, sehingga dari 2 juta menjadi 1.500.000 harus kita kurangi 500. Pengurangan ini nanti akan menjadi beban. Jadi pengurangan perlengkapan karena terpakai menjadi beban, kita masukkan di debit sesuai dengan kaidah penyusunan jurnal. Berarti nama rekening yang muncul baru adalah beban perlengkapan. Dari sini sudah bisa kita buat jurnal penyesuaiannya, ya, beban perlengkapan di sebelah debit, perlengkapan di sebelah kredit. Ini jurnalnya. Ingin tahu berapa besarnya saldo perlengkapan dan beban perlengkapan yang sebenarnya, bisa kita simak di dalam neraca saldo disesuaikan. Perlengkapan sudah diketahui 1.500.000, beban perlengkapannya nanti sebesar 500.000 rupiah. Oke, kita lanjutkan dengan contoh yang ketiga, pemakaian perlengkapan dengan versi yang berbeda. Di neraca saldo atau neraca sisa, terdapat akun beban perlengkapan. Coba diperhatikan, contoh 1 dan 2 tadi adalah perlengkapan. Sekarang contoh yang ketiga ini bukan perlengkapan, tapi ditunjukkan beban perlengkapan. Beban perlengkapan, 2 juta. Dan setelah akhir bulan diinventarisir, perlengkapan masih sisa 1.500.000. Oke. Sama ya, penggunaannya
karena perlengkapan pada saat pemakaian tidak dicatat, sehingga sampai dengan neraca saldo tercatat sesuai dengan nilai belinya. Harus ditegaskan juga, yang sudah, yang perlengkapan masih sisa 1.500.000, ya, karena masih sisa 1.500.000, pencatatannya menggunakan pendekatan beban, berarti yang terpakai 500. Terpakai nanti menjadi beban yang sebenarnya, sedangkan 1.500.000 merupakan saldo perlengkapan. Yang 1.500.000 merupakan saldo perlengkapan yang sebenarnya di akhir periode. Langsung kita buat beban perlengkapan 2 juta. Nah, di sini disebutkan perlengkapan masih sisa. Nah, perlengkapan masih sisa berarti ya perlengkapan. Perlengkapan nanti akan muncul di sini 1.500.000. Bisa kita membuat yang terpakai, kita buat nama rekening baru, nah, beban perlengkapan 2 juta, kemudian yang masih sisa merupakan perlengkapan. Atau menggunakan beban perlengkapan 2 juta, nah, kemudian yang terpakai tadi adalah 500. Bisa menggunakan beban perlengkapan 2 juta, yang sisa kita letakkan di sini. Inilah variasi menyusun jurnal penyesuaian menggunakan alat atau pembantu kertas kerja sebagian. Oke, kita menggunakan salah satu cara. Beban perlengkapan 2 juta, yang benar terpakai 500. Nah, maka dari itu beban perlengkapan harus kita kurangi. Beban perlengkapan sebelah debit, pengurangannya nanti kita letakkan di sebelah kredit, 1.500.000. Nah, penyusunan jurnal yang debit juga 1.500.000, berarti besarnya perlengkapan. Sisa perlengkapan ya 1.500.000. Dengan demikian bisa langsung kita buat jurnalnya. Ya, perlengkapan di sebelah debit 1.500.000, beban perlengkapan 1.500.000. Ingin tahu berapakah besar saldo yang sebenarnya untuk beban perlengkapan dan perlengkapan? Bisa kita lihat, beban perlengkapan 500, perlengkapannya 1.500.000. Kemudian yang keempat, kita membuat versi lain. Nah, di neraca saldo atau neraca sisa terdapat akun beban perlengkapan 2 juta. Setelah diinventarisir pada akhir bulan, perlengkapan yang terpakai senilai Rp500.000. Ya. Dan langsung saja beban perlengkapan ini sudah kita catat langsung ke dalam kertas kerja sebagian 2 juta. Di sini disebutkan perlengkapan yang terpakai. Terpakai berarti beban perlengkapan. Nah, beban perlengkapan 2 juta yang terpakai betulan 500. Maka langsung kita masukkan di sini 500. Karena ini 2 juta menjadi 500 harus kita kurangi. Pengurangannya nanti akan dimasukkan pada jurnal penyesuaian sebelah kredit 1.500.000. Berarti kalau dipakai 500 masih sisa 1,5 juta, 1.500.000. Ini nanti akan kita debitkan, ya, karena beban perlengkapan, ada perlengkapan sisa, berarti muncul akun baru. Akun barunya yaitu perlengkapan. Dengan demikian, jurnalnya langsung sudah dapat kita buat, perlengkapan di sebelah debit, beban perlengkapan di sebelah kredit. Ingin tahu berapa besarnya? Neraca saldo disesuaikan. Untuk beban perlengkapan sudah diketahui 500, perlengkapannya nanti akan muncul 1.500.000. Nah, ini. Sehingga kesimpulannya harus ditegaskan berapa yang sudah ditetapkan sebagai beban, yaitu yang terpakai, dan berapakah sisanya. Sisanya merupakan perlengkapan. Kita tinggal melihat pendekatan apa yang digunakan pada saat pencatatan di awal periode akuntansi. Oke. Untuk perlengkapan, kita lanjutkan sekarang
Yang kedua, membetulkan kesalahan. Contoh, di neraca saldo, akun perlengkapan 2 juta dan peralatan 19 juta. Terdapat kekeliruan pada pencatatan pembelian perlengkapan pada awal periode lalu, pada awal bulan lalu, pembelian perlengkapan tunai 1.500.000. Nah, ini terjadi salah catat. Mestinya catatan yang benar dan yang dilakukan yang benar adalah beli perlengkapan hanya 500.000, ya, membeli peralatannya 1 juta. Jadi 1,5 juta atau 1.500.000 yang cash kita keluarkan itu pada awalnya kita catat sebagai pembelian perlengkapan ke semuanya. Padahal mestinya perlengkapan hanya 500, peralatannya 1 juta. Nah, cara yang lazim digunakan untuk mengerjakan soal, langkah-langkahnya ini. Jurnal yang sudah terjadi itu dibalik. Jurnal terjadi berarti jurnal yang salah. Ini dibalik, dibuat jurnal kembalikannya. Kemudian kalau dibalik itu berarti kan dinolkan artinya. Dan yang kedua disusun jurnal yang benar. Jurnal yang benar berarti menyertakan perlengkapan 500.000, peralatan 1 juta. Setelah nanti kedua jurnal itu jadi, keduanya digabung sehingga menjadi jurnal koreksi. Oke, ini silahkan dicoba sendiri. Untuk fokus pada kesempatan ini kita menggunakan kertas kerja sebagian. Coba kita lihat, perlengkapan ada saldo 2 juta, peralatan 19 juta. Kita analisa, ya. Kita coba. Ya. Pembelian perlengkapan 1.500.000, mestinya hanya 500. Oke, kalau begitu kebesaran. Perlengkapan kita kurangi 1 juta. Sudah otomatis, karena perlengkapan dikredit, pasti ada yang didebit besar 1 juta. Sudah jadi. Jurnal bisa kita susun, jurnal penyesuaiannya, peralatan 1 juta, perlengkapan 1 juta. Ingin tahu berapa besarnya perlengkapan dan peralatan pada akhir periode? Oke, perlengkapan 1 juta, peralatan 20 juta. Sederhananya menyusun jurnal penyusunan menggunakan alat bantu kertas kerja sebagian. Alat bantu ini bisa kita buat oret-oretan sederhana sehingga pekerjaan semakin efektif. Dan yang kedua, cara membetulkan kesalahan ini dari sisi jumlah. Membeli perlengkapan dengan tunai senilai 2.500.000. Tercatat 1.500.000. Belinya 2.500.000, hanya dicatat 1.500.000. Jika catatan kas itu lebih besar dari yang sebenarnya. Jadi catatan dengan keadaan kasnya itu harus disesuaikan, harus dibetulkan. Oke, jumlah pembelian perlengkapan yang tercatat, yang keliru itu 1,5 juta, 1.500.000. Sedangkan yang benar 2.500.000. Nah, sehingga pencatatan perlengkapan harus ditambah. Jumlah uang kas lebih besar di catatan, maka harus kita kurangi ya, sebesar selisihnya tadi, yaitu 1 juta. Maka kita buat langsung menggunakan kertas kerja sebagian. Oke, perlengkapan harus kita tambahkan, ya, karena hanya tercatat 1.500.000. Maka dengan ditambahkan 1 juta berarti genaplah menjadi 2.500.000. Kemudian uang kas berlebih harus kita kurangi 100. Jadilah jurnal penyesuaian perlengkapan sebelah debit 1 juta, kas sebelah kredit 1 juta. Oke, apabila misalnya perlengkapan ada saldonya 1,5 juta, berarti total perlengkapan menjadi 2,5 juta, 2.500.000. Kasnya misalnya ada
saldo 10 juta, ya, karena kelebihan berarti catatan yang sebenarnya hanya 9 juta. Ini bisa juga menggunakan dengan cara yang pertama tadi, dibuat jurnal kebalikan dari jurnal yang salah, kemudian dibuat jurnal yang benar, kemudian jurnal yang kebalikan, ya, tadi ditambah dengan atau digabungkan dengan jurnal yang benar, akan menjadi jurnal koreksi. Toh nanti hasilnya sama seperti itu. Karena itu pilihan untuk menyusun jurnal penyusunan menggunakan kertas kerja sebagian perlu barangkali menjadikan alternatif penyusunan penyesuaian. Demikian, terima kasih. Sampai jumpa kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.